Karena agak beda ya Kang ya dari yang aku lihat dari di kuburan-kuburan yang ada di Indonesia. Iya. Apa ya Kang? Kenapa bisa beda? Dia dalam ngambil lahannya begitu luas, tapi tidak ada nama-nama. Ya. Oh ini si Anu, ini si Fulan tidak ada. Ini kosong. Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Tidak ada label di sana. Bahwa dia hidup atas nama Allah, dia kembali kepada Allah. Hijrah Rasulullah ke kota Madinah, suatu perubahan besar. Kenapa hijrah ke kota Madinah? Dia bangun atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah. Bukan membangun istana, bukan membangun perusahaan, bukan membangun apapun, tetapi yang dia bangun adalah masjid. Hal ini yang melandasi beliau membangun Masjid Quba. Sabda Allah, la masjidu ussisa ala taqwa. Sesungguhnya membangun masjid atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa takwa? Karena itu adalah ikatan batin, ikatan spiritual antara makhluk dan penciptanya. Itulah yang pertama kali Rasulullah kokohkan dengan para sahabatnya. Bila mana kekokohan itu sudah menancap di ubun-ubunnya, tertancap di hati mereka, pembangunan akan terus berlanjut sampai tidak hanya di dunia hingga ke akhirat. Di dalamnya, dalam masjid itu, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Silahkan engkau menyucikan diri di dalam masjid itu, karena Allah sangat cinta kepada orang yang mensucikan dirinya. Aku, sang musafir, masih berkelana di Saudi Arabia. Aku sekarang akan mengisahkan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Setelah merasa aman dari kejaran kaum kafir Quraisy, Rasulullah bersama Abu Bakar mengambil jalan sedikit memutar ke arah Yaman. Meski sudah berusaha mengelabui dengan jalan tak lazim, masih ada yang mencium perjalanan mereka. Seorang ahli panah, Suraqah bin Malik, membuntuti mereka. What is it? They're not grazing camels. Hampir saja Suraqah berhasil melapaskan anak panah. Tapi tiba-tiba kudanya terprosok ke pasir. Setelah beberapa hari, dua pimpinan umat Islam itu tiba di Quba. Tepatnya Senin 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 Masehi. Nabi Muhammad SAW menginjakkan kaki di kota kecil sebelum Madinah itu. Kedatangan Rasulullah dan Abu Bakar itu disambut antusias oleh masyarakat Quba. Orang-orang keluar rumah menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Mereka mengelilinginya sementara Nabi Muhammad hanya terdiam karena sedang turun ayat At-Tahrim ayat 4. In tatuba ila Allah faqad sawat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir. Antarin 19 hari tiba di kampung Quba. Pertama kampung Quba yang tibanya di Madinah, unta itu. Sampai sahabat begitu senang sekali ketika nyambut Rasulullah, sampai keluar dendangan sayang itu yang sering kita baca di ketika Maulid Nabi atau ketika itu yang tola al-badru alaina. Nah itu dibacakan oleh para sahabat ketika Rasul datang pakai unta ini. Pakai unta korban tadi. Setelah itu para sahabat bersaing pingin rumahnya dikunjungin, tidur di rumahnya. Sahabat ini juga kalau toh Rasul karena dia seorang yang sangat arif, kalau nanti tidur di tempat ini, yang ini juga mau. Hanya melalui unta tadi kepada sahabat bicara, biarkan
untaku ini berjalan di mana dia berhenti, Di situ di situ aku akan singgah. Semua rumah dan jalan ramai dengan suara tahmid dan takdis. Mereka menyambut Rasulullah dengan syair-syair yang terkenal. Unta yang ditunggangi Rasulullah terus berjalan. Unta baru berhenti di tanah milik rumah Abu Ayyub dari Bani An-Najjar yang masih ada hubungan dengan keluarga Nabi Muhammad dari jalur ibunda Siti Aminah. Selama di Quba, Rasulullah berada di rumah Kulthum bin Al-Hadm. And our first meeting place! Di Quba ini, Nabi Muhammad bersama warga membangun masjid. Masjid Quba ini adalah tempat ibadah pertama yang dibangun dengan tangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Bahkan Nabi Muhammad ikut mengangkat batu. Rasul mengomentari tentang masjid ini dalam sebuah hadis, man tatahhara fi baitihi summa ata ila masjid Quba fa shalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umratin. Ketika orang berwudu dari rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba ini dan melakukan sholat di dalamnya, pahalanya sama dengan 1 kali umrah bersama Rasulullah SAW. Masjid ini telah beberapa kali mengalami renovasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang membangun menara di masjid ini. Perluasan terbesar Masjid Quba dilakukan oleh Raja Fahd Ibnu Abdul Aziz pada tahun 1986. Kala itu, arah kiblat Masjid Quba masih mengarah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Di dekat Quba juga ada masjid yang sangat bersejarah. Masjid Qiblatain. Qiblatain artinya Masjid Dua Kiblat. Masjid ini mula-mula dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah, karena masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah sebelah utara Madinah. Masjid ini menjadi saksi ketika arah kiblat pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah. Perubahan terjadi Senin bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Kala itu Rasulullah sedang melaksanakan sholat zuhur di masjid ini. Di tengah sholat, turunlah wahyu surat Al-Baqarah ayat 144. Demikianlah sejarah perubahan kiblat yang bisa umat muslim terapkan hingga saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pondasi telah dikukuhkan dengan dibangunnya Masjid Quba. Perjuangan Rasul berlanjut menuju kota Madinatul Munawwarah. Beliau membangun peradaban di dalam kota itu. Pertama yang dilakukan adalah mempersaudarakan kaum muslimin antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Muhajirin adalah kaum muslim yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kaum ansor adalah penduduk asli kota Madinah. Dipersaudarakan hingga kokoh, hingga kuat. Ketika itu Islam sebagai penguasa yang kuat. Muhammad sebagai pemimpin yang hebat ketika itu. Rahmatan lil muslimin. Tetapi ada elemen lain yang tinggal di kota itu, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Sebagai penguasa yang kuat, tidak lantas dia mengusir kaum lain itu. Bahkan Rasulullah merangkulnya, dan hal ini dituliskan dalam Piagam Madinah. Silahkan kaum Yahudi hidup di situ, silahkan mencari nafkah di situ. Dirangkul oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hal itu menandakan
bahwa Islam milik bersama, yaitu karakternya adalah rahmatan lil alamin. Sabda Allah dalam satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menyebarkan kasih sayang dan rahmat kepada seluruh dunia. Setelah 4 hari di Kuba, tepat pada hari Jumat, Nabi Muhammad SAW meneruskan perjalanan ke Yathrib, nama awal kota Madinah. Di kota ini juga beliau dengan para sahabat mendirikan sholat Jumat pertama atas perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sisa sejarah itu bisa dilihat dari Masjid Jum'ah. Uniknya, saat ini Masjid Jum'ah jarang sekali dipakai untuk sholat Jumat. Karena masyarakat Arab lebih memilih sholat Jumat di Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Seusai sholat Jumat, beliau tiba di Madinah. Kang, Panas ya ya. ampun. Kita di bawah terik matahari. Di bawah terik matahari dan persis Kuba hijau ini, kita berada di depan makam Rasul. Asal. Cuma kita nggak bisa masuk ya, Kang ya. Nggak apa-apa. Cuma satu pertanyaan, Kang. Ketika Rasul dari Masjid Jum'ah itu, apa yang dilakukan setelah itu, Kang? Masjid Jum'ah itu berada di luar kota Madinah. Selepas Rasul menyelesaikan mendirikan sholat Jumat dengan 100 sahabat, kemudian beliau bergegas menuju ke kota Madinah. Tempatnya ke sini. Ke sini. Di mana yang ada Qubatul Hadra, Kuba yang hijau itulah. Di situ Rasul dari Masjid Jumat ke tempat itu. Ke sini. Nah, tempat ini adalah tempat keluarga beliau, Bani Najjar. Karena ayahanda beliau itu dari Mekah dan ibunda beliau Siti Aminah berasal dari Madinah, dari Bani Najjar. Tepatnya adalah depan halamannya Abu Ayyub Al-Ansari, masih saudara beliau. Dia membangun di kawasan situ. Setelah masjid dibangun, kehidupan Madinah kian ramai. Kota Madinah pun tumbuh menjadi kota metropolitan untuk ukuran saat itu. Madinah terus menggeliat. Seiring dengan perkembangan dakwah Islam, Madinah boleh dikatakan tumbuh sebagai sebuah negara kecil. Tapi jangan dibayangkan negara itu luasnya seperti sekarang ini. Kang, saat itu kota Madinah seluas ini atau gimana, Kang? Iya, kota Madinah ketika Rasul hidup waktu itu, luasnya adalah seluas masjid yang sekarang. Masjid dengan pelatarannya. Di akhir pelataran juga ada pagar besi itu. Nah, sepanggar Batasnya itu aja. pagar besi mengelilingi kota, mengelilingi Masjid Nabawi, itu disebutkan kota Madinah ketika itu. Saat itu kota Madinah sekarang menjadi luas seperti ini itu gimana? Sekarang menjadi seluas masjid. Dulu kan masjid kecil sebelah sana saja. Di samping area masjid itu kota. Nah, sekarang wilayah kota dijadikan masjid, semua jadi pelataran masjid dan dibatasi dengan pagar-pagar besi itu. Dulu berarti di luar ini Di luar pagar sana seperti Kuba, kemudian Masjid Jum'ah itu termasuk di luar kota Madinah. Setiap peradaban yang besar selalu dimulai dengan yang kecil. Begitu juga dengan Rasulullah membangun kota Madinah. Dari sepetak masjid inilah Rasulullah membangun peradaban yang kemudian dunia mengenalnya dengan masyarakat Madani atau Civil Society. Sejarahnya gimana sih, Kang, Masjid Nabawi ini? Masjid Nabawi ini dibangun 14 abad yang lalu oleh tangan beliau sendiri, Rasulullah SAW. Dan ini tanah yang dipakai membangun masjid itu adalah tanah keluarganya beliau dari pihak ibu, Siti Aminah. Nah, beliau membangun masjid ini
adalah sebagai pilar yang tidak bisa ditinggalkan dalam pembangunan peradaban Islam di zaman Rasulullah SAW. Sehingga Masjid Nabawi ini, kalau kita lihat, samping masjid yang lama itu ada 2 menara. Sebetulnya menara yang ini baru. Menara itu fungsinya dulu zaman Rasulullah adalah ketika hijrah pertama disyariatkanlah azan. Orang yang azan yang terkenal ketika Rasulullah itu adalah sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan dia naik ke menara itu untuk azan. Karena belum ada speaker ketika itu. Jadi suaranya dibawa oleh angin ke seluruh penjuru kota Madinah. Kedua, ketika ada masjid selalu melengkapi dengan pasar sebagai lembaga ekonomi. Kemudian dilengkapi juga sekolah-sekolah tahfiz Quran atau apapun ketika itu masih di dalam masjid. Sekarang masjid ini sudah sangat mewah. Masjid ini hampir sama besar dengan kota Madinah di masa Nabi dahulu. Kang, ini masjidnya mewah banget aku ngeliatnya, indah banget. Awal berdirinya ini sendiri apa dan prosesnya sampai sekarang tuh apa aja yang udah dibangun? Sebetulnya masjid dibangun tidak sebesar ini sebelumnya. Sebelumnya enggak? Masjid ketika Rasul hijrah tahun pertama itu hanya yang ada kubah hijau itu, namanya Kubatul Hadra. Hanya kawasan situ aja. Nah, itu dibangun pada 1 Hijrah, tahun pertama Hijrah. Kemudian terus pembangunan sampai sekarang. Jadi kurang lebih masjid mampu menampung sampai 1,5 juta orang yang sholat. Dengan yang di atas pun ini digunakan sampai buat sholat. Sampai ke atap juga itu ya? Iya, di atas pakai sholat. Nah, kemudian diperluas lagi dengan lapangan luar. Lapangan. Kemudian supaya tidak terlalu panas, dibangun pada zaman Raja sekarang, Raja Abdullah, ditambah dengan payung. Kurang lebih payung yang ada di pelataran Masjidil Haram ini, Masjid Nabawi Syarif ini sekitar 150 payung. Dan payung ini itu digerakkan semua pakai komputer, termasuk kubah masjid yang sekarang ini jumlahnya sekitar 27 kubah, tetapi dia gerak. Bisa gerak? Gerak. Semua pakai computerized. Tambah meneranya yang baru 8, yang lama cuma 2, jadi jumlahnya 10. Beribadah di Masjid Nabawi terasa nikmat. Selain suasana dalam yang benar-benar indah, sejuk dan nyaman, juga disediakan air zam-zam. Di luar masjid juga disediakan minuman gratis. Waduh, Kang, Masya Allah ada air nih, Kang. Iya, ini air. Waduh, capek. Emang kenapa? Kita muter-muter. Aduh, Masya Allah, boleh. Saya ambilin ya, Nih, saya ambilkan. Ini air zam-zam bukan, Kang? Enggak, air yang didinginkan. Oh, karena panas. Ya? Kehausan Mas Bayu. Haus banget. Padahal baru melangkah di dalam kota Madinah nih. Kita keliling tadi kan. Baru permulaan. Ini baru kota Madinah yang pertama ya, Kang? Enggak, kita sedang berjalan di dalam kota Madinah nih. Iya. Belum kota Madinah seluruhnya kan? Itu di luar ya. Di luar. Alhamdulillah. Gitu, Kang. Kita sana aja. Tak jauh dari masjid ini ada pemakaman umum yang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ya, makam Baqi. Di makam ini tak kurang dari 10.000 sahabat, ribuan tabi'in dan tabiut tabi'in dimakamkan di sini. Nah ini, itu kuburan ya? Kuburannya ini adalah namanya Baqi Gharqad, di mana para sahabat Rasulullah ketika itu dimakamkan. Kurang lebih sekitar 10.000 sahabat di dalamnya, termasuk Khalifah nomor 3 Sayyidina Utsman bin Affan ada di dalam Baqi ini. Kuburannya agak beda ya, Kang, ya, dari aku lihat dari di kuburan-kuburan yang ada di Indonesia. Iya. Apa ya, Kang? Kenapa bisa beda? Dia dalam ngambil lahannya begitu luas, tapi tidak ada nama-nama. Ya. Oh, ini si Anu, ini si Fulan tidak ada. Ini kosong. Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Tidak ada label di sana. Bahwa dia hidup atas nama Allah, dia kembali kepada Allah. Jadi dia, pahlawan ini tidak di sini, kosong. Yang tulis hanya Baqi Gharqad. Tandanya batu aja, terus tanda batu aja. Tanah datar gitu. Tanah datar. Di Arab Saudi, setahu aku, sang musafir, tak ada kuburan yang di atasnya dibangun tembok ataupun diberi nisan.
Yang ada hanyalah batu-batu sebagai tanda jumlah mayat yang ada di bawahnya. Dan memang seperti itulah Rasulullah memerintahkan. Alhamdulillah, aku sudah merasakan sedikit lagi perjalanan pimpinan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku, sang musafir, masih akan terus menyusuri perjalanan dakwah Islam di negara ini.